Assalamualaikum, Rifa. Fadli, kalau kita sudah move on dari mantan, budaya, komedi, dan drama keluarga disatukan dalam film Jodoh Tiga Bujang. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tiga bersaudara asal Makassar yang nikah kembar yakni nikah dalam waktu yang bersamaan. Film Jodoh Tiga Bujang mengikuti kisah tiga bersaudara dari keluarga Bugis Makassar, Fadli, Kifli, dan Ahmad. Mereka diminta orang tuanya untuk menikah kembar karena keterbatasan biaya dalam memenuhi tradisi. Orang suku Bugis punya tradisi uang panai, yakni uang yang diberikan pria kepada calon istrinya. Jumlahnya tidak tentu. Disesuaikan dengan derajat si gadis yang akan dipinang. Semakin tinggi strata sosial, pendidikannya, atau kecantikannya, semakin tinggi pula uang panainya. Itulah yang menjadi premis film Jodoh Tiga Bujang. Bagaimana jadinya jika tradisi bersinggungan dengan realitas masyarakat zaman sekarang? Fadli, Kifli, dan Ahmad mencoba menapaki jalan hidup yang tidak pernah mereka bayangkan. Dipenuhi warna kekeluargaan dan tantangan, film Jodoh Tiga Bujang berkisah tentang bagaimana tiga bersaudara berebut menepati amanah ayah mereka, menikah bersamaan. Ketiganya, meski punya karakter berbeda, harus berjuang demi cinta dan tanggung jawab. Fadli menjadi sosok sang sulung yang tampak matang dan tenang. Ia menyimpan beban harapan ayah yang ingin melihat anak sulungnya bahagia dengan pasangan sepadan. Ketika bertemu Rifa, kemistri yang tumbuh begitu natural memantik pertanyaan. Apa cinta muncul karena kehendak sendiri atau sekedar pelarian dari tekanan keluarga? Sementara itu, Kifli memiliki sisi riang dan sedikit kekanak-kanakan. Ia mudah jatuh hati, tapi belum sepenuhnya siap menjalani hubungan serius. Perjalanan Kifli menelusuri kehidupan cinta seperti roller coaster, sering terlihat buru-buru mencari pasangan, hingga hadirnya Karin memberikan sudut pandang baru. Unggul dalam humor ringan, Kifli mampu menyuntikkan kelucuan tanpa kehilangan dimensi emosional. Tidak kalah menonjol adalah Ahmad, sang bungsu. Ahmad menyandang karakter simpel dan mandiri. Ia memendam ragu mencapai titik merasa siap menikah. Ketika ia berjumpa dengan Asya, gelombang emosi menggoyangkan rutinitasnya. Dengan tabungan yang dikumpulkan semasa ia menjadi guru, Mustafa sebagai ayah dari tiga bersaudara berharap bisa menikahkan tiga anak lelakinya bersamaan. Karena jika dirunut dalam aturan budaya Bugis Makassar, sebagai ayah ia wajib membiayai segala kebutuhan putra-putranya tersebut. Karena tabungannya terbatas untuk uang panai dan pesta pernikahan, ia menuntut diadakannya pernikahan kembar. Tidak hanya dua pasang pengantin, tapi tiga. Pada awalnya rencana tersebut berjalan seperti semestinya. Tapi ternyata Nisa, pacarnya Fadli dijodohkan dengan lelaki yang menawarkan uang panai lebih besar. Fadli kelimpungan. Sayangnya keputusan sang ayah untuk melaksanakan pernikahan kembar tidak bisa ditolak. Ia pun berusaha mencari jodoh dengan berbagai media, dari aplikasi kencan hingga kenalan keluarga. Mau ditaruh di mana muka saya? Seperti itu keluhan Mustafa sepanjang film andai keluarganya tidak jadi melakukan pernikahan kembar. Padahal keputusan tersebut ia sendiri yang buat tanpa masukan yang diterima dari anak-anaknya. Ia bertindak seolah itu keputusan paling baik untuk mereka. Tanpa berpikir lebih jauh apa yang diinginkan dan dibutuhkan anggota keluarga yang lain. Fadli dan dua adiknya pun seperti tidak berkutik, sama seperti halnya di negara kita tercinta ini, di mana perwakilan kita masih dipegang oleh baby boomers.
Sayangnya, wali-wali tersebut tidak melibatkan kita dalam menyusun berbagai undang-undang. Mereka pikir apa yang mereka atur adalah solusi terbaik. Tapi barangkali urusan terbaik itu bukan untuk kebutuhan rakyat pada umumnya. Lihat saja ketentuan yang baru-baru ini dikeluarkan terkait perumahan sempit itu. Di generasi mereka, orang dewasa yang terhormat, apalagi lelaki harus memiliki rumah, kendaraan, pekerjaan yang mapan, dan keluarga yang harmonis. Bagaimana dengan generasi sekarang? Dengan permasalahan yang tidak sama dengan persoalan pasca kemerdekaan, apa mereka masih butuh dengan standar sosial tersebut? Apa mereka masih membutuhkan rumah dengan upah minimum yang mentok sementara beban kerja berlebih? Sayangnya generasi setelah baby boomer, generasi X dan milenial masih memandang segan standar tersebut, lalu kembali menurunkannya pada generasi setelahnya. Mengikuti ketentuan yang diputuskan memang sebuah pilihan personal, sebagaimana Fadly memutuskan untuk mengikuti permintaan ayahnya tersebut atas dasar cinta pada keluarga. Ia bisa saja menolak atau melakukan hal yang lebih jauh dengan berbagai konsekuensi. Fadly memutuskan untuk berbakti dan menjaga warisan sang ayah dan adat budaya. Pertemuan ini tak sekedar soal cinta, tapi juga kesadaran bahwa membagi hidup dengan orang lain memerlukan keberanian untuk berubah. Sutradara Arfan Sabran berhasil merangkai kisah yang merdu dibawakan secara sederhana. Entah lewat dialog bernada jenaka yang tak berlebihan atau adegan-adegan penuh emosi keluarga, alur film ini berjalan luas. Latar kota Makassar tak hanya terlihat sekedar sebagai lokasi, tapi menjadi salah satu karakter tersembunyi, menyuguhkan pemandangan seperti celah kerlip lampu kota dan suara riuh ombak laut yang menenangkan. Kekuatan film ini juga tampak dari sinematografi yang mengutamakan keintiman tiap momen, berpegangan tangan, pandangan penuh harap, dan detail sederhana seperti cangkir kopi hangat di meja makan pagi. Suara latar yang kadang hening malah menegaskan betapa besar makna dalam kesederhanaan, bahwa mencintai dan dicintai bukan soal acara besar, tapi tentang ketulusan hati. Sebagai film dengan durasi 1 jam 47 menit, Jodoh Tiga Bujang bukan sekadar komedi ringan. Film ini juga mengandung refleksi mendalam soal tanggung jawab anak terhadap keluarga dan proses menemukan jodoh yang sesuai nilai diri masing-masing. Pesan utama yang tersampaikan adalah bahwa meski cinta sering datang tanpa undangan, kesiapan hati, kematangan emosi, dan restu orang tua kerap menjadi kompas terbaik untuk melangkah. Secara keseluruhan, film ini layak menjadi tontonan bagi yang sedang mencari pasangan atau ingin menikmati drama komedi hangat bertema keluarga. Dengan kekuatan karakter kuat, visual yang menenangkan, dan pesan moral yang terasa relevan, Jodoh Tiga Bujang memberi nuansa haru, tawa, dan kesadaran akan arti cinta sejati yang hadir dari 5 kata sederhana, saatnya kau serius. Nah, film Jodoh Tiga Bujang menyuguhkan kisah cinta yang klasik, ringan, tapi relate dengan kehidupan masa kini. Membuat penonton bertanya-tanya, apakah budaya seperti uang panai justru menjadi penghalang bagi seseorang untuk meminang jodohnya, apalagi sekarang ini, uang panai dinilai telah berubah maknanya. Budaya yang menjadi ajang flexing. Setidaknya itu yang dikatakan oleh pemeran Fadly, Djordy Pranata. Film ini juga menampilkan adegan dan dialog komedi yang menghibur. Unsur komedinya tidak berlebihan, diselipkan pada momen yang tepat, sehingga berhasil mengundang tawa penonton.